Di sebuah desa kecil bernama Cikuray, yang terletak di kaki Gunung Lawu, Andini tak langsung mengerti kenapa dirinya akhirnya setuju untuk datang. Sudah lebih dari 10 tahun ia tak menginjakkan kaki di sana. Semua berawal dari pesan mendadak di WhatsApp dari Wulan, teman sekelasnya semasa SMA. "Ayo, kumpul di rumah Wulan di desa, seperti dulu," tulis Wulan santai. Andini hampir menolak, tapi ketika tahu Arif juga akan datang, hatinya luluh. Arif, teman masa kecil yang duduk di bangku yang sama dengannya, yang dulu sering bermain petak umpet di sawah dan berbagi jajanan di warung kecil dekat sekolah. Pagi itu, Andini naik kereta ekonomi dari Solo menuju Cikuray. Di tangannya ia menggenggam termos kopi hangat dan tas kecil yang bergetar karena gugup. Musim kemarau baru saja dimulai, udara segar menyelinap lewat celah jendela kereta, membawa aroma tanah basah dan rumput kering. Awan rendah menggantung di langit, seperti lukisan yang dibuat oleh seorang pelukis pemula. Rumah Wulan berada di ujung desa, berdampingan dengan hutan pinus yang rindang. Sebuah rumah kayu tua dengan jendela hijau dan tirai berbunga-bunga, serta beranda kecil tempat para tamu sudah tertawa dan bercengkerama. Andini melangkah ke beranda, dan seketika itu juga, Arif menatapnya. Arif sudah berubah, tubuhnya lebih tegap, wajahnya lebih tegas, tapi matanya tetap lembut dan hangat seperti dulu. Ia mengenakan kemeja putih kasual dengan kancing atas yang terbuka dan celana jeans hitam yang pas di badannya, seperti dirancang khusus. Lehernya sedikit mengkilap karena udara panas, dan saat ia membungkuk meletakkan gelas kopi di meja, Andini tak sengaja tertahan menatap lekuk tulang selangka yang terekspos samar di balik kemejanya. "Dini," sapanya sambil mendekat. "Kupikir kamu gak bakal datang." Andini hanya mengangguk, menahan keinginan untuk langsung menempel di dadanya. Sebagai gantinya, ia memeluknya dengan hati-hati, seperti teman lama, tapi tangan Arif terasa linger lebih lama di punggungnya. Atau mungkinkah itu hanya perasaannya saja? Malam itu berlalu dalam kabut kenangan. Mereka menikmati sate ayam di pinggir rumah, bermain board game sederhana, dan bertukar cerita lama. Arif duduk dekat Andini, sesekali menyentuh lututnya secara tidak sengaja saat tertawa. Setiap tatapannya, setiap kata yang keluar dari mulutnya, membuat Andini terpaku. Ketika matahari mulai terbenam, Wulan mengajak berjalan ke danau kecil di pinggir desa. Banyak yang ikut, tapi berjalan berkelompok acak. Andini dan Arif berjalan sedikit di belakang, merasakan ketegangan halus seperti benang tipis yang tertarik di antara mereka. Di tepi danau, mereka berhenti. Andini melepas sandal selopnya dan menceburkan kaki ke air dingin yang menampar pergelangan kakinya. Gaun katun tipis yang dikenakannya basah dan melekat di kulit kakinya. Arif berdiri di samping, tangan dimasukkan ke saku celana, berkata tiba-tiba, "Kamu hampir nggak berubah." "Ya, gimana maksudnya? Kamu masih sama seperti dulu," katanya sambil menatap mata Andini tanpa berkedip. "Dini," sebutnya dengan suara lembut dan senyum tipis yang membuat jantung Andini berdegup kencang. Hanya Arif yang memanggilnya seperti itu, dengan nada yang menyimpan rahasia lebih dari sekadar nama. Arif melangkah mendekat. Andini bisa merasakan napasnya, aroma kulitnya yang hangat bercampur bau rokok dan mint. Ia menelusuri bahu Andini yang terbuka di balik gaun tipisnya dengan jari-jarinya. "Kamu kedinginan?" Andini menggeleng, matanya terkunci pada tatapan Arif. Ia mencondongkan wajah, bibirnya hampir menyentuh pipi Andini. Hampir. Tapi tak sampai. "Ayo balik, nanti kita diganggu nyamuk," ucap Arif sambil menoleh pergi. Mereka kembali ke rumah saat gelap mulai menyelimuti desa. Orang-orang berkumpul di bel-bel dengan selimut dan termos teh hangat. Wulan melirik Andini yang datang bersama Arif dan mengedipkan mata, menyerahkan secangkir teh tanpa sepatah kata. Malam semakin larut, semua orang sudah masuk kamar atau ke sauna tradisional milik Wulan yang terletak di belakang rumah. Andini berdiri di beranda, menatap jalan setapak yang basah oleh hujan sore tadi. Tiba-tiba, sebuah kemeja flanel hangat dililitkan di bahunya. "Terima kasih," bisiknya. Berbalik, Arif berdiri sangat dekat,
detak jantungnya terdengar jelas. Atau itu detak jantung Andini sendiri? Aku tak seharusnya membiarkan semuanya begini dulu, katanya pelan. Tapi sekarang aku gak mau pura-pura gak merasakan apa-apa. Saat ia menyentuh tangan Andini, sebuah titik balik terasa nyata. Apapun yang terjadi setelah ini, jalan kembali sudah tertutup. Hujan turun pelan keesokan harinya di Cikuray. Getaran tetes air di atap rumah menciptakan irama yang hampir menghipnotis. Wulan, sebagai tuan rumah, langsung sibuk mengatur acara. Menjelang sore, ia mengumumkan, malam ini sauna tradisional, ada rempah dan madu, udara malam mulai dingin. Andini mengenakan kemeja panjang warna kopi susu, longgar, hanya dipadukan dengan celana pendek katun. Rambutnya disanggul sederhana, melangkah tanpa alas kaki di lantai kayu yang dingin. Dalam kesederhanaan itu, ia merasa rentan tapi bebas. Sauna tua itu terletak di sudut pekarangan, kayu lapuk tapi masih mampu menyimpan panas. Wulan sibuk di dapur, sementara Arif, Dimas, dan beberapa teman lain menambahkan kayu ke tungku. Secara kebetulan, atau mungkin bukan kebetulan, Andini dan Arif terjebak berdua di dalam sauna, uap tebal menyelimuti. Lantai kayu hangat di bawah kaki mereka. Andini duduk di bangku bawah, menarik lutut ke dada. Arif berdiri di depannya, hanya mengenakan handuk pinggang. Tubuhnya keringat berkilau, otot-ototnya jelas terlihat, dan tulang selangka yang dulu dikenalnya masih sama. Arif menangkap tatapan Andini dan tersenyum nakal. Lagi lihat apa? Cuma ngecek kamu masih manusia yang aku kenal di kelas 5, jawab Andini. Yakin? Aku sekarang jauh lebih menarik, goda Arif sambil menyiram air ke batu panas. Uap mendadak membungkus mereka seperti kabut. Andini menutup mata, merasakan kehadirannya makin dekat. Bangku kayu berderit saat Arif duduk tepat di sampingnya, jarak hanya 1 sentimeter. Nafas mereka bercampur, menciptakan keintiman yang lebih dalam daripada sentuhan. Kamu ingat, waktu kamu pergi, aku gak sempat bilang sesuatu, katanya pelan. Andini tiba-tiba menoleh. Jangan bicara. Jangan sekarang, Arif memandang dalam, lalu tangannya menyentuh pahanya, naik sedikit tapi tetap sopan, sentuhan lembut seperti mengelus kenangan. Andini tak menolak. Justru ia menyelimuti tangan Arif dengan tangannya sendiri. Mereka diam, tanpa ciuman, tanpa kata-kata keras. Hanya tubuh yang saling mendekat seperti dua magnet yang lelah dipisahkan jarak. Lalu Arif berdiri, meninggalkan sauna untuk menambah kayu. Andini duduk terpaku, mendengar detak darah di pelipis. Handuknya tertinggal di bangku, jatuh menyentuh kaki Andini. Ketika Arif kembali, senyum nakalnya sudah hilang. Hanya ketenangan dan kedewasaan yang belum pernah Andini lihat sebelumnya. Malam itu mereka tak lagi bersentuhan, tapi tatapan mereka lebih berbicara daripada kata-kata. Setelah semua tidur, Andini kembali ke beranda, mengenakan kemeja yang sama, telanjang kaki, membawa selimut. Arif sudah berada di sana, berdiri merokok, abu jatuh pelan ke kayu basah. Aku tahu kamu akan datang, katanya tanpa menoleh. Aku tak bisa tidak datang, jawab Andini. Ia melihat Arif berbalik dan merangkulnya dengan selimut. Dalam keheningan itu, semuanya terasa serius. Benar-benar nyata. Dan Andini tidak takut. Pagi di Cikuray begitu sunyi hingga hampir terasa menakutkan. Tak ada suara riuh, tak ada bunyi tas plastik berkresek di dapur. Bahkan Wulan, yang biasanya paling dulu bangun, menghilang tanpa jejak. Andini menggeleng pelan, menarik kaos kaki tebal abu-abu ke kakinya yang dingin, lalu mengenakan sweater rajut panjang yang melingkari tubuhnya yang masih setengah terlelap. Di dapur, hanya ada secangkir teh setengah habis di ambang jendela, dan selembar catatan tulisan tangan sederhana. Kita ke hutan cari stroberi. Kembali sebelum makan siang. Wulan, Andini bertanya pada dirinya sendiri,
Apakah aku benar-benar sendirian di rumah ini? Ternyata tidak. Dari ruang tengah, terdengar denting musik lembut dari headphone. Arif duduk di lantai dekat jendela, mengenakan celana training hitam dan kaos putih polos. Wajahnya santai, hampir intim. Melihat Andini, ia melepas satu earphone dan mengajak duduk di sampingnya dengan anggukan. Mereka berdua terdiam, hanya suara musik dan detak jantung yang mengisi ruang hening itu. Kamu pikir ini semua kebetulan? Tanya Andini, setengah tersenyum lelah. Arif mengangkat bahu. Nasib suka main sulap, atau mungkin Wulan yang tukang sihir? Dia selalu tahu duluan sebelum kita. Andini tertawa kecil. Wulan memang jago banget jadi peramal, nggak resmi, katanya sambil mengusap lutut yang sedikit terpapar di bawah sueater. Di luar, angin sore menerobos lewat jendela yang sedikit terbuka, menggerakkan tirai tipis. Suasana terasa seperti jeda dalam film drama, di mana semua perasaan menggantung di udara. Tahu nggak yang aku suka dari kamu? Arif tiba-tiba berkata, apa? Kamu asli. Nggak pakai topeng atau sandiwara. Sama kayak sekarang, apa adanya. Andini merasakan getaran aneh di dalam tubuhnya, bukan di luar, tapi di dalam, seperti senar biola yang disentuh lembut. Ia membiarkan Arif menyibakkan rambutnya yang mulai terlepas dari ikatan. Lalu, dengan gerak lambat, mereka menyentuh dahi satu sama lain. Tidak ada ciuman, hanya napas yang saling bertemu, dan kontak yang penuh keinginan namun terjaga. Aku takut merusak semuanya, bisik Arif. Jangan, jawab Andini. Jangan hancurkan sekarang. Mereka saling memeluk, tubuhnya melingkupi Arif seperti kepompong, lututnya terselip di antara kaki Arif. Sweaternya naik sedikit, tapi ia tak mengelak. Pelukan itu lebih dalam dari segala kehangatan ranjang yang pernah ia rasakan. Selama hampir 20 menit, Andini mendengarkan detak jantung Arif, sementara jarinya mengelus punggungnya dengan malas dan penuh arti. Namun tiba-tiba, suara pintu berderit memecah keheningan. Mereka menoleh serentak. Wulan berdiri di ambang pintu, alis terangkat, lalu mengerutkan bibir dan terkikik kecil. Wah, sudah jelas semua nih, ucapnya santai, lalu berjalan ke dapur tanpa menunggu penjelasan. Andini dan Arif hanya saling bertukar pandang. Di matanya terlihat kebingungan, di matanya ada ketakutan. Hari itu berlalu dalam kabut yang samar. Wulan dingin dan menjauh, sementara yang lain tampak pura-pura tak tahu apa-apa. Tapi tatapan mereka menusuk dengan nada sindiran. Malamnya, Wulan mendekati Andini di lorong rumah. Kamu sadar nggak kamu udah masuk ke dalam masalah lama yang belum kelar? Tanyanya serius. Andini hanya menjawab dengan suara pelan, atau ke dalam perangkap yang awalnya terlihat indah, tapi lama-lama jadi sempit. Malam itu hujan turun deras. Saat Andini terbangun dari gelapnya malam, terdengar ketukan halus di jendela. Di luar, Arif berdiri dengan jas hujan hitam, rambut basah kuyup. Ayo, katanya. Aku mau tunjukin sesuatu. Mereka berjalan menuju gudang belakang rumah, yang dulu dipakai menyimpan sepeda dan barang-barang lama. Di dalamnya kering dan sunyi. Arif menyalakan senter dan meletakkannya di sudut, duduk di atas kasur tua. Di sini kita pernah sembunyi saat kamu takut, katanya lirih. Andini duduk di sampingnya. Sekarang aku nggak takut, bisiknya. Arif mengangguk. Mereka berhadapan, dan kali ini segalanya terasa berbeda. Bibirnya menyentuh bibir Andini, perlahan, penuh ketegangan antara gairah dan sakit yang tak terucapkan. Andini tidak menarik diri, walau suara langkah kaki tiba-tiba terdengar. Mereka terkejut, tapi tak ada yang berkata apa-apa. Keesokan harinya, semuanya terasa pecah. Perubahan dalam cara orang memandang mereka jelas terasa. Wulan dingin seperti es, Dimas menatap dengan curiga, dan yang lain saling bertukar pandang penuh sindiran. Andini dan Arif tak lagi bersembunyi, tapi juga tak menonjolkan hubungan mereka. Mereka hanya bersama,
ketika Wulan mengumumkan, "Hari ini kita bersihkan loteng," suasana jadi aneh. Loteng itu berdebu, rendah langit-langitnya, penuh sarang laba-laba dan perabot lama. Andini dan Arif mengangkat kotak-kotak berisi album foto dan taplak meja. Arif berdiri di tangga susun, memakai kaos tanpa lengan yang memperlihatkan otot-otot terdefinisi saat membungkuk. Andini seringkali tak sengaja menatapnya dengan kagum. Suatu saat, sebuah kotak jatuh dan mengenai kaki Andini. Cukup sakit hingga ia terkejut dan mengerang pelan. Arif segera turun dan duduk di sebelahnya. "Sakit di mana?" "Tadi di sini," jawabnya sambil menunjuk paha dengan memar merah muda mulai muncul. Arif mengangkat rok Andini sedikit di atas lutut, memeriksa luka dengan jari dingin yang lembut, membuatnya hampir merinding tak karuan. Matanya berubah gelap, menatap dengan campuran rasa bersalah dan hasrat. "Maaf, aku harusnya nangkepin," katanya. "Gak apa-apa," Andini berbisik. "Aku baik-baik saja." Tangan Arif perlahan naik sedikit, kemudian terhenti. Mereka membeku dalam keheningan. Tiba-tiba, langkah kaki terdengar. Wulan berdiri di ambang loteng, menatap mereka dingin dari atas ke bawah. "Mungkin kalian harus pergi dari sini," katanya datar. "Semua sudah jelas," lanjutnya tanpa meninggikan suara. Andini bangkit, mengelap debu di tangannya. "Aku gak ngerti apa yang kamu inginkan, Wulan. Tapi ini bukan dongeng yang kamu mainkan. Ini kenyataan, Wulan. Kita gak bisa terus bersembunyi di sauna dan gudang. Desa ini bukan film, dan kamu juga selalu pengen jadi sutradara hidup orang lain, ya?" Wulan mendengus dan pergi. Malam itu, Andini dan Arif duduk lama di tepi danau. Arif melempar batu kecil ke air, suara cipratan jadi jeda antara kata-kata yang tak terucapkan. "Aku gak suka mereka mendesak kamu," katanya. "Nanti juga berlalu," jawab Andini. "Kalau enggak," Andini menatap Arif, matanya penuh tekad. "Maka kita pergi saja," katanya. Arif mengangguk setuju. Sesampainya di rumah, suasana sudah berubah. Semua, termasuk Wulan dan Dimas, menunggu di beranda, menatap mereka seperti hakim. Andini menggenggam tangan Arif dan melangkah maju. "Kalian mau dengar apa?" tanyanya lantang. "Kami bersama," kata Arif, menegaskan. "Ya, bersama, bukan lelucon." "Tidak, kami sudah bersama. Bukan urusan kalian," jawab Andini. Keheningan menyelimuti. "Jangan hancurkan," pinta Andini. "Kami nggak minta restu atau saran, cuma jangan ganggu." Dimas akhirnya berkata, "Kalau ini cuma mainan musim panas, Dini, jangan sakiti dia, dan jangan sakiti diri sendiri." Andini mengangguk. Mereka pergi. Malam itu, Andini dan Arif berbaring di bawah langit berbintang di taman, di atas selimut. Arif membacakan puisi karya Hairil Anwar dengan suara rendah yang menenangkan. Jari-jarinya menari di pergelangan kaki Andini yang terbuka. Andini hanya mengenakan gaun tipis tanpa pakaian dalam, dan setiap sentuhan terasa berlipat. "Kalau semua ini berakhir sekarang, aku nggak akan menyesal," kata Arif. "Kalau tidak berakhir?" Andini tersenyum, lalu bibir mereka bertemu dalam ciuman panjang, sedikit asin karena campuran keringat dan gugup musim panas. Mereka tertidur di situ, di atas rumput. Namun di tengah malam, Andini terbangun oleh rasa aneh. Ada seseorang berdiri di belakang mereka. Dalam gelap, tanpa suara, ia bangkit, tapi hanya bayangan di antara pepohonan, dan perasaan bahwa sesuatu kembali retak. Tapi bukan retakan di antara manusia, melainkan sesuatu yang lebih dalam. Keesokan paginya, Arif tak ada. Andini pikir ia hanya pergi pagi-pagi, mungkin berjalan-jalan dengan termos kopi untuk menenangkan pikiran. Tapi 1 jam, 2 jam berlalu, dan Arif tidak kembali. Tak ada di dapur, taman, atau di tepi danau. Andini berkeliling pekarangan 2 kali, tapi Arif tak membawa jaket, apalagi ponsel. Mungkin dia pergi beli rokok? Dimas berseloroh. Tapi bahkan dia tak yakin. Andini menemui Wulan. "Kamu tahu di mana dia?" "Kalau aku pengasuhnya, mungkin." Wulan balik bertanya dengan nada dingin, namun di mata Wulan terlihat kecemasan yang ia sembunyikan rapat. Mereka mulai mencari.
Awalnya di sepanjang hutan pinus, lalu di sekitar pompa air tua di ujung desa. Menjelang senja, pencarian berubah jadi bisik-bisik. Tak seorang pun berani menyebut kata hilang. Arif pergi. Pergi marah, takut, atau kecewa, tapi Andini tahu, ia tak akan meninggalkannya begitu saja. Saat senja, Andini kembali ke danau. Sesuatu menariknya. Gaunnya tersangkut di rumputan, kakinya dingin, tapi ia tak bisa berhenti. Danau tenang seperti cermin. Di sana, di antara semak, ia menemukan sepatu lari Arif. Satu, penuh lumpur dan lumut. Andini tak menjerit. Ia hanya berlutut, mengeluarkannya, dan menemukan selembar kertas yang terlipat 4, basah dan kusut. Dini, tertulis di sana, "Kalau kamu membaca ini, berarti aku pergi ke tempat yang aku takutkan seumur hidup. Ke hutan, ke pompa air tua. Dulu kita dengar cerita orang tua, katanya ada rumah kosong di sana. Aku bermimpi tentang itu malam ini. Kamu berdiri di jendelanya, berteriak. Aku tak bisa tinggal diam. Aku harus pergi. Jangan marah. Aku akan kembali." Pasti, Andini menggenggam sepatu itu dan berlari kembali. Semua sudah berkumpul di sekitar api unggun, diam tanpa kata. Mereka tahu apa yang terjadi. Dia pergi ke hutan, gumam Andini pada rumah kosong yang jauh di sana, sendirian. Wulan pucat pasi. Dini, tak ada yang berani masuk ke sana sejak kecil. Ada lubang tambang tua, orang hilang tanpa jejak. Andini tak peduli. Dengan senter dan jaket, ia berlari ke hutan. Suara ranting patah dan udara dingin menyelimuti. Ia berjalan mengikuti insting, bukan logika. Tak lama, bayangan rumah tua muncul. Atapnya bocor, jendela gelap seperti lubang hitam. Andini mendekat dan masuk. Bau lembab dan waktu menyergap. Dia melangkah naik ke loteng, hampir terjatuh. Di sana, di sudut, duduk Arif. Basah, ketakutan, tapi hidup. "Aku tak tahu kenapa aku tak bisa pergi," katanya lirih. Seperti ada yang menahan. "Tapi sekarang kamu di sini." Andini berlari memeluknya erat, hampir menekan tubuhnya ke dadanya. "Aku di sini," katanya. Mereka turun bersama, pelan dan diam, seperti anak kecil yang kabur dari dongeng seram. Namun, tepat di depan pintu, Arif berhenti. Tatapannya berubah. "Kamu benar-benar Dini?" tanyanya ragu. Andini tertawa. "Kamu gila? Tapi waktu kamu pergi, aku dengar seseorang memanggil namamu. Persis seperti kamu. Tapi itu bukan kamu." Mereka membeku di sudut gelap lorong rumah. Suara itu kembali terdengar, keras dan nyata. Dini, seperti suara yang memanggil dari dalam hutan terdalam. Mereka berlari, tak menoleh ke belakang. Di sekitar api unggun keheningan menyelimuti. Wulan perlahan mengangkat kepala dan berkata, "Orang yang pergi ke sana, tak pernah kembali 2 kali." Andini hanya menggenggam tangan Arif lebih erat. Ia tahu, ini belumlah akhir. Sebuah misteri yang baru saja dimulai. Matahari pagi di Cikuray mulai menyelinap lewat sela-sela daun pinus, menyinari wajah Andini yang masih termenung di tepi danau. Tubuhnya terasa berat, pikirannya berkecamuk antara rasa lega karena Arif ditemukan dan ketakutan akan suara misterius yang memanggil namanya semalam. Sepatu lari Arif masih tergenggam erat di tangannya, seolah menjadi satu-satunya penghubung antara kenyataan dan cerita horor yang selama ini dianggap mitos. Saat ia berbalik, bayangan Wulan muncul dari balik pepohonan. Wulan tampak pucat dan matanya menyiratkan ketakutan yang tidak biasa. "Dini, kamu benar-benar harus dengar ini," katanya dengan suara bergetar. "Orang tua di desa bilang, rumah itu bukan hanya kosong. Ada sesuatu yang menjaga, sesuatu yang tak suka diganggu." Andini menatap Wulan, mencoba menyembunyikan rasa ragu. "Kalau begitu, kenapa kita harus takut?"
Bukankah kita sudah melewati semua itu? Wulan menggeleng pelan. Kamu nggak paham. Ada cerita tentang roh penunggu yang bisa meniru suara orang yang kamu cintai. Kalau kamu dengar panggilan itu 2 kali, itu pertanda buruk. Andini mengerutkan dahi. Jadi suara yang memanggilku kemarin bukan Arif? Wulan mengangguk. Bisa jadi bukan. Aku takut kalau itu pertanda sesuatu yang lebih gelap. Andini menarik nafas panjang. Ia tahu, cerita ini jauh dari yang ia bayangkan waktu masih kecil. Tapi jantungnya berdebar keras. Ia mengingat kembali tatapan Arif semalam yang berubah, seperti ada sesuatu yang tersembunyi di balik matanya. Di tengah kebingungan itu, Dimas datang membawa seember air dan beberapa peralatan. Kita harus cari tahu apa yang sebenarnya terjadi, katanya serius. Kalau ada sesuatu di rumah itu, kita harus hadapi bersama. Andini menatap teman-temannya satu persatu, merasakan ketegangan yang mulai menguat. Ia tahu, malam ini akan menjadi malam yang berbeda. Malam yang akan menguji keberanian dan ikatan mereka. Sore menjelang, mereka berkumpul di depan rumah tua itu lagi. Wulan sudah menyiapkan lilin dan dupa, sementara Arif berdiri di samping Andini, wajahnya kembali tenang tapi matanya tetap menyimpan rahasia. Andini mengenakan gaun putih tipis yang sedikit berkibar tertiup angin malam, rambutnya terurai dengan beberapa helai melambai lembut di wajah. Arif memakai kemeja lengan panjang berwarna biru tua dan celana jeans yang mulai kotor setelah pencarian. Ada aura keintiman yang tak bisa disembunyikan saat mereka berdiri berdampingan, seperti 2 jiwa yang saling melengkapi. Siap? Tanya Dimas dengan nada setengah bercanda. Kalau ada hantu, aku harap dia suka sate ayam. Tawa kecil pecah di antara mereka, mencairkan ketegangan sejenak. Namun saat pintu rumah itu dibuka, angin dingin menyapu masuk, membawa aroma tanah basah dan sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Bayangan gelap bergerak di pojok ruangan, membuat bulu kuduk merinding. Andini melangkah masuk duluan, diikuti Arif dan teman-teman lain. Cahaya lilin menari-nari di dinding, membentuk bayangan yang tanpa hidup. Di tengah ruangan, ada sebuah meja kayu tua dengan buku-buku lusuh dan foto-foto hitam putih terpajang acak. Tiba-tiba, suara lembut dan nyaris tak terdengar menggema, memanggil nama Andini dengan nada yang sama persis seperti suara Arif. Jantung Andini berdegup kencang, keringat dingin membasahi dahinya. Dini, suara itu berulang, semakin dekat dan semakin nyata. Arif menggenggam tangan Andini erat, seolah memberi kekuatan. Jangan takut, bisiknya. Mereka berdua melangkah lebih dalam, menelusuri lorong gelap yang berbelok ke tangga menuju loteng. Setiap langkah bergema di antara dinding tua, menciptakan suasana yang semakin mencekam. Sesampainya di loteng, angin malam menerobos masuk lewat jendela yang pecah, mengibaskan kain putih yang tergantung, seperti hantu yang menari. Di sudut ruangan, selembar kertas tua tergeletak. Andini meraihnya dengan tangan gemetar. Tulisan tangan yang sama muncul di sana. Dini, aku di sini. Jangan takut. Tapi kali ini, ada tambahan di bawahnya. Jika kamu ingin tahu kebenaran, datanglah besok malam. Jangan bawa siapapun. Andini menatap Arif, dan dalam tatapannya, ada campuran keteguhan dan ketakutan. Mereka tahu, undangan itu adalah jebakan sekaligus kunci misteri yang selama ini menghantui mereka. Malam itu, angin di Cikuray berbisik lebih lirih, membawa pesan dari kegelapan yang belum terungkap. Dan Andini sadar, perjalanan mereka baru saja memasuki babak yang paling menegangkan. Apa yang akan mereka temukan di malam berikutnya? Apakah cinta mereka cukup kuat untuk menghadapi bayang-bayang masa lalu dan rahasia yang tersembunyi di balik rumah tua itu? Jawaban itu menunggu, dalam gelap, dengan janji rahasia yang tak pernah terucapkan. Malam menjelang di desa Cikuray, suasana berubah menjadi sunyi dan penuh ketegangan. Andini berdiri di depan rumah tua itu, mengenakan jaket tipis berwarna coklat dan celana panjang hitam, rambutnya yang terurai dibiarkan tergerai bebas,
sedikit basah oleh embun malam. Tangannya menggenggam erat sebatang senter yang sinarnya menari-nari gugup di antara bayangan dinding kayu yang lapuk. Arif berdiri di sampingnya, wajahnya serius, mengenakan kaos hitam dan jaket denim usang yang sudah mulai pudar warnanya. Ada aura berbeda dari dirinya malam ini, seolah beban yang selama ini ia sembunyikan mulai terbuka perlahan. Di lehernya tergantung kalung kecil berbentuk keris, hadiah dari neneknya yang dipercaya membawa keberanian. Sudah siap, Dini? Tanya Arif dengan suara pelan, mencoba menenangkan. Andini mengangguk pelan, meski jantungnya berdegup seperti hendak melonjak keluar dari dada. Aku nggak tahu apa yang akan kita temui, tapi aku harus tahu, jawabnya mantap. Mereka melangkah masuk ke dalam rumah dengan hati-hati. Suara kayu berderit di bawah kaki mereka menambah kegelisahan. Lilin-lilin kecil yang sudah ditempatkan di berbagai sudut ruangan menyala dengan nyala api yang bergetar, menciptakan bayangan-bayangan yang seolah hidup dan bergerak. Di tengah ruangan, sebuah meja kayu tua penuh dengan benda-benda antik, jam dinding yang berhenti berdetak, foto-foto hitam putih yang sudah pudar, dan sebuah kotak kayu kecil yang terkunci rapat. Andini merasakan udara dingin menjalar di sepanjang tulang punggungnya, dan aroma apek yang menyengat. Tadi, waktu kita di loteng, aku dengar suara itu lagi, bisik Arif, matanya tajam menatap sekeliling. Anda yakin bukan halusinasi? Tanya Andini sambil mengedipkan mata, mencoba menepis rasa takut. Arif tersenyum tipis. Kalau aku mulai halusinasi, kamu juga pasti. Tiba-tiba, dari sudut gelap ruangan, terdengar suara gemerisik yang membuat bulu kuduk mereka meremang. Sebuah bayangan melintas cepat di belakang rak buku tua. Andini menoleh dengan cepat, tapi tak menemukan apapun selain debu yang berterbangan. Ini bukan cuma soal rumah tua, ucap Andini. Ada sesuatu yang ingin kita temukan, atau mungkin sesuatu yang ingin kita sembunyikan. Arif melangkah mendekat, tangannya meraih tangan Andini. Kita hadapi bersama. Mereka membuka kotak kayu kecil dengan kunci yang ditemukan di bawah meja. Di dalamnya terdapat surat-surat tua dan sebuah liontin berbentuk bulan sabit yang berkilauan meski tertutup debu. Andini mengambil surat itu, membaca perlahan. Untuk yang menemukan ini, ketahuilah bahwa cinta dan pengkhianatan telah bersemayam di rumah ini selama puluhan tahun. Rahasia yang tersembunyi di balik dinding ini akan mengubah takdir kalian. Berhati-hatilah dengan bayang-bayang yang menyapa malam. Seketika, lampu di rumah itu padam, menyisakan mereka dalam gelap gulita. Suara tawa kecil terdengar dari lorong, seperti suara anak kecil yang bermain petak umpet. Andini dan Arif saling berpandangan, napas mereka memburu. Ini bukan main-main, kata Arif, menggenggam tangan Andini lebih erat. Dalam gelap, mereka mendengar suara langkah kaki yang mendekat dengan cepat. Sebelum mereka bisa bereaksi, sebuah bayangan samar muncul, melayang di depan mereka dengan mata merah menyala. Andini merasakan dingin menusuk hingga ke tulang belakangnya. Ia ingin lari, tapi kakinya terasa berat seperti tertanam di lantai. Arif menariknya ke belakang, berbisik, pegang tanganku, Dini. Kita keluar dari sini. Mereka berlari menyusuri lorong gelap, suara bayangan itu mengikuti dari belakang dengan tawa yang semakin menggema dan mengerikan. Ketika mereka berhasil keluar, napas terengah-engah, mereka melihat ke belakang. Rumah tua itu berdiri tenang, seolah tak ada apa-apa, tapi suara gaung tawa itu masih terngiang di telinga mereka. Andini menoleh ke Arif dan berkata, kita harus mencari tahu siapa atau apa itu. Ini bukan hanya tentang kita lagi. Arif memandang langit malam yang penuh bintang, wajahnya teguh. Ini baru permulaan, Dini. Apapun yang terjadi, kita hadapi bersama. Malam itu, di bawah cahaya bintang dan suara malam yang hening, mereka berjanji untuk mengungkap misteri yang selama ini tersembunyi di balik rumah tua dan bayangan gelap yang mengintai. Namun, di balik pepohonan, sesosok bayangan mengawasi mereka dengan senyum dingin. Semua sudah diatur, bisiknya pelan, kisah ini baru akan berakhir ketika mereka siap membayar harga sebenarnya.
Kabut tipis menyelimuti desa Cikuray saat pagi mulai menyingsing. Andini duduk di bangku kayu di tepi danau, memandangi permukaan air yang tenang namun menyimpan gelombang rahasia di bawahnya. Tubuhnya masih diliputi rasa lelah dan kecemasan, tapi ada api tekad yang mulai berkobar dalam dadanya. Di tangannya tergenggam surat tua yang baru mereka temukan malam sebelumnya, dengan tulisan tangan yang semakin membingungkan dan penuh teka-teki. Arif datang menghampiri, mengenakan jaket hitam dan celana panjang yang sudah kotor akibat petualangan malam itu. Wajahnya terlihat lebih serius dari biasanya, tapi matanya menyiratkan kepercayaan yang tak tergoyahkan. Kita harus ke perpustakaan desa, katanya. Mungkin ada catatan lama tentang rumah itu dan sejarahnya. Andini mengangguk. Aku juga mulai merasa ini bukan sekadar cerita hantu biasa. Sesampainya di perpustakaan kecil yang penuh debu, mereka disambut oleh Pak Mantri, penjaga perpustakaan yang sudah tua. Dengan suara serak, ia membuka lemari arsip yang berisi buku-buku tebal berwarna coklat tua. Rumah itu memang punya sejarah panjang, Nak, katanya sambil menyerahkan sebuah buku berjudul Legenda dan Misteri Cikuray. Tapi jangan terlalu percaya pada cerita orang tua, nanti jadi takut sendiri. Andini dan Arif membuka halaman yang bercerita tentang keluarga tua yang pernah tinggal di rumah itu, sebuah keluarga yang dikenal dengan kisah cinta tragis dan pengkhianatan yang berujung pada kematian. Misterius. Ada pula catatan tentang ritual kuno yang dilakukan untuk menjaga, penunggu, rumah agar tidak mengganggu penduduk desa. Andini, bisik Arif, kalau benar ada ritual itu, mungkin apa yang kita alami malam tadi adalah akibat ritual yang terganggu. Andini menatap buku itu dengan serius. Kalau begitu, kita harus cari tahu bagaimana cara menyelesaikan ini. Biar semuanya tenang, mereka memutuskan untuk kembali ke rumah tua malam itu, membawa buku dan beberapa alat sederhana seperti lilin dan dupa. Andini mengenakan gaun merah gelap yang anggun, dengan potongan sederhana namun menonjolkan lekuk tubuhnya secara elegan. Rambutnya tergerai bebas, berkilau lembut diterpa cahaya rembulan. Arif mengenakan kemeja hitam lengan panjang yang digulung hingga siku, celana jeans gelap, dan sepatu boots yang kokoh. Sesampainya di sana, mereka mulai membaca ritual dari buku itu dengan suara pelan, menyalakan lilin dan dupa sesuai petunjuk. Suasana berubah menjadi sakral dan penuh harap. Angin malam berhembus sepau-sepau, membawa aroma manis dari dupa yang terbakar. Namun, tepat ketika mereka hampir menyelesaikan ritual, suara tawa kecil yang menyeramkan terdengar lagi, kali ini lebih dekat dan jelas. Lilin-lilin bergetar hebat, dan bayangan gelap melintas di dinding, membentuk sosok samar yang menyeringai. Andini dan Arif saling berpandangan, napas mereka memburu tapi tekad tetap menyala. Kita harus tetap fokus, kata Andini. Tiba-tiba, sebuah tangan dingin menyentuh bahu Andini. Ia menoleh dan melihat wajah Arif yang pucat, tapi matanya penuh keberanian. Jangan takut, aku di sini, bisiknya. Sosok bayangan itu semakin mendekat, tapi seolah terhalang oleh cahaya lilin dan kekuatan ritual yang mereka lakukan. Perlahan-lahan, bayangan itu mulai memudar, mengeluarkan suara yang berubah menjadi bisikan lirih. Jangan lupakan aku. Jangan biarkan cinta ini hilang. Andini merasakan air mata mengalir tanpa sadar. Siapa kamu? Tanyanya lembut. Bayangan itu menghilang, meninggalkan keheningan yang berat dan damai malam itu. Di bawah sinar rembulan yang pucat, Andini dan Arif tahu bahwa mereka baru saja membuka pintu ke sebuah kisah cinta dan misteri yang jauh lebih besar dari yang pernah mereka bayangkan. Namun, di balik pepohonan gelap, suara bisikan lain terdengar, lebih dalam dan penuh ancaman. Ini baru permulaan. Cinta dan pengkhianatan akan menguji kalian sampai batas terakhir, dan sebuah bayangan hitam melesat cepat, menghilang ke dalam kegelapan malam yang pekat.